Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk mata kuliah aljabar linear 2 kita adalah mengenai fungsi. Jadi, lagi-lagi ini materi yang sudah pernah diajarkan. Oh, astaga. Lagi-lagi nih materi yang sudah pernah diajarkan waktu ini, waktu SMA. Jadi tugasku itu hanya mengulang. Kok mestinya tuh mestinya mahasiswa sekarang sudah tahu ini, tapi kenapa masih banyak yang kayak hilang ingatan. Kenapa tuh ya? Jadi yang pertama dipelajari itu fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi adalah definisinya tulis sendiri, nah saya bacakan. Penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Jadi fungsi komposisi itu penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Jadi disimbolkan ini seperti ini. F noktah Gx. Jadi banyak yang baca FOGX boleh, F noktah Gx, F noktah Gx boleh. Ini bisa di F Gx. Tuh. Nah, contohnya misalkan saya punya fx sama dengan 3x kurang 1. Gx sama dengan x tambah 4. Berarti kalau FOG-nya itu berarti ini kan f gx kan dari definisi. Nah, ganti nih gx-nya jadi x tambah 4 kan, karena gx itu x tambah 4. Nah, ini artinya apa? Semua kan ini kita punya fx ini sama dengan 3x kurang 1. Toh jelek gitu kalau bilang ki f segitiga sama dengan 3 segitiga kurang 1. Jadi apapun yang saya gantikan di dalam ini, jadi ketika saya mengganti sesuatu yang ada di dalam kurung ini, otomatis semua variabel yang ada setelah tanda sama dengan ini, seandainya masih ada variabelnya lagi, misalnya yang penting sama ini dengan ini, nah yang penting sama ini dengan ini. Jadi kalau misalnya fx sama 3x kurang 1, saya punya fungsi lain misalnya 3x kuadrat tambah 5x tambah 9, berarti f segitiganya itu sama dengan 3 segitiga kuadrat tambah 5 segitiga tambah 9. Jadi tidak harus bentuknya seperti ini. Jadi selama ini sama variabelnya dengan ini, berarti dia bisa, kalau misalnya saya ganti di bawahnya lagi begini, maka dia variabelnya ikut dari yang di sini. Jadi kalau misalnya sin segitiga, otomatis ini segitiga. Sana yang di sini love semua di belakang juga love. Terus habis itu, bagaimana kalau ada variabel lain? Misalnya di sini saya punya fx sama dengan 3x tambah 5y. Kalau f segitiganya berarti nanti dia 3 segitiga tambah 5y. Kenapa y tidak berubah? Y memang juga variabel, tapi bukan yang didefinisikan di sini. Yang didefinisikan di sini si X. Jadi kalau misalnya di sini yang didefinisikan X, berarti yang berubah yang, kalau misalnya mau ubah ke segitiga, berarti yang ada X-nya saja. Selama dia tidak mengandung variabel X, ya berarti tidak ada yang terjadi. Mereka dianggap konstanta artinya. Nah, selanjutnya berarti karena tadi sudah ditahu, ketika yang di dalam kurung ini diganti, otomatis variabel di belakang sini juga mengikut. Makanya di sini X tambah 4, fx tambah 4-nya jadi semua di sini kan x awalnya. Jadi semua yang ada x-nya itu diganti jadi x tambah 4. Berarti kita punya 3 kali x tambah 4. 3x tambah 4 kurang 1. Kenapa? Karena lihat sini ini dirubah. Ini dirubah jadi x tambah 4. X-nya berubah jadi x tambah 4. Ini sama dengan 3x tambah 12. 12 kurang 1 sama dengan 3x tambah 11. Itu fungsi komposisi. Semudah itu Ji adik mahasiswa. Saya heran kenapa banyak yang tidak paham. Padahal semudah itu. Tapi kalau di SMA memang ya soalnya susah nih. Tapi kalau kita di sini masih cukup definisinya jadi tahu dulu. Terus selanjutnya kita pindah ke fungsi inverse.
Fungsi inverse definisinya, misal f adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, misalnya FA itu sama dengan B. Maka F inverse adalah F inverse B sama dengan A. Tuh. Tapi sebenarnya kuncinya adalah tidak semua fungsi ada inverse-nya. Ada beberapa fungsi yang tidak memiliki inverse, tapi itu nanti dipelajari di matematika diskrit. Kita kalau di sini aljabar linear itu masih lebih ke aturan pengerjaannya, aturan matematisnya, Ji. Terus habis itu, nah sekarang kita mulai dari inverse untuk fungsi linear. Nah, fx sama dengan ax tambah b. Oh, berarti ini yang dibilang fungsi linear. Kenapa? Karena pangkat tertinggi adalah pangkat 1. Oke, lagi-lagi kalau tidak ada pangkatnya, tidak kelihatan berarti dia 1. Dia pangkat tertinggi adalah pangkat 1, itu namanya fungsi linear. Kalau pangkat 2 itu sudah jadi fungsi kuadrat. Pangkat paling tinggi. Ini misal fx sama dengan y. Jadi ini cara kerjanya, Mina. Jadi dimisalkan ki fx-nya jadi y. Nah, berarti karena kita kan punya awalnya fx sama dengan ax tambah b. Ini toh. Nah, ini berubah jadi y sama dengan ax tambah b. Ini, karena pemisalan yang ini fx sama dengan y. Makanya berubah fx menjadi y. Terus yang ini pindah ke sini. Jadi sebenarnya tujuan akhir tak apa. Jadi tujuan akhirnya adalah, kan misalnya saya punya y sama dengan ax tambah b. Tujuan akhirnya adalah saya mau nanti saya dapat persamaan x sama dengan bla 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 y tambah bla bla bla. Jadi yang tadinya saya punya fungsi dalam bentuk x, nanti saya punya fungsi dalam bentuk y. Tuh. Jadi x-nya yang berdiri sendiri. Ini kan awalnya ini, y-nya yang berdiri sendiri di depannya sama. Jadi nanti x-nya yang berdiri sendiri, nanti dia yang punya y-nya yang punya koefisien, ada konstan di belakang sini. Itu tujuan utamanya sebenarnya untuk fungsi inverse. Nah, jadi saya pindahkan ax sebelah sini. Tuh, jadi maksudnya ax-nya tetap, tapi pindah posisi sebelah kiri. Ax. Nah, di sini juga y otomatis tetap, tapi yang pindah plus b, jadi y kurang b. Toh, y kurang b, nah ke sini ax, tapi nanti di flip, ditukar. Jadi ax yang tadinya di sebelah kanan, atau begini, kalau daripada susah, jajing next tambah b sama dengan y. Nah, nih ax sama dengan y kurang b. Nah, toh di situ berarti x sama dengan y kurang b per a. Nah, berarti saya punya x sama dengan y per a kurang b per a. Nih, itu bisa sama x sama dengan 1 a y kurang b per a. Nah, ini betul mirip ini. Jadi ada y-nya, ada koefisiennya y, ada konstantanya di belakang. Apakah berhenti sampai sini? Oh, tidak. Ini x sama dengan 1 y kurang b per a. Jadi x-nya selanjutnya dirubah jadi f inverse y sama dengan 1 a y kurang b per a. Terus habis itu ganti semua yang y jadi x. Jadi f inverse x sama dengan 1 a x kurang b per a. Jadi ini adalah f inverse x itu adalah fungsi inverse dari fungsi f. Nah, kalau di soal nanti boleh enggak Bu langsung pakai rumus akhir saja? Oh, tidak. No, of course. Kalian harus pakai caranya yang ini. Kalian harus tidak boleh pakai rumus yang akhir tadi itu. Jadi saya cuma menunjukkan caranya. Jadi kalau misalnya angkanya dirubah, adik-adik tetap bisa kerja sesuai angkanya. Jadi misalnya begini.
Jadi begini, saya misalnya punya fx sama dengan gx tambah 5. Atau berarti pertanyaannya f inverse berapa? Nah, yang paling pertama saya lakukan adalah fx-nya kan saya rubah jadi y. Jadi saya punya y sama dengan 3x tambah 5. Sekarang tadi 3x tambah 5 sama dengan y. Karena kan saya maunya x sama dengan bla 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 y tambah bla bla bla. Kan itu tujuan akhirnya. Makanya saya pindahkan ini ke sebelah sini supaya x-nya bisa di sebelah kiri begitu loh. Jadi 3x sama dengan y kurang 5. Nah, terus selanjutnya yx sama dengan y kurang 5 per 3. Berarti x sama dengan sepertiga y dikurang 5 per 3. Terus habis itu berarti x-nya saya rubah jadi inverse y sama dengan sepertiga y kurang 5 per 3. Terus habis itu saya ubah lagi f inverse x sama dengan sepertiga x kurang 5 per 3. Jadi jawabannya yang ini loh. Gitu. Ngerti toh? Lanjut. Jadi kalau misalnya kerja soal, kerjanya modelnya seperti ini. Tidak boleh langsung jawaban akhir. Selanjutnya ada inverse fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Lagi-lagi ganti fx jadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Terus saya pindahkan ini c ke sebelah sini. Y kurang c sama dengan ax kuadrat tambah bx. Terus saya tukar tempat. X kuadrat tambah bx sama dengan y kurang c. Terus ini saya ubah jadi x kuadrat tambah b per a x sama dengan y kurang c per a. Kenapa bisa? Karena di sini ada a. Jadi bagaimana caranya supaya awalnya yang koefisiennya a saya ubah jadi koefisien 1. Jadi dibagi dengan a. Kalau ini saya bagi a per a kan 1. Ini bagi a jadi b per a. Ini bagi a jadi seper ay. Ini bagi a ini jadi min c per a. Jadi semuanya dibagi a. Terus jadi kalau lincaki pakai ini loh, ada apa namanya? Persamaan kuadrat sempurna. Jadi persamaan kuadrat sempurna itu jadi nantinya jadi begini. X kuadrat tambah b per a x tambah b per 2a kuadrat sama dengan y kurang c per a tambah b per 2a. Dari mana b per 2a kuadrat? Itu datang turun dari langit. Jadi tiba-tiba. Jadi ini ada sebenarnya rumusnya, Dek. Karena nanti kalau ini saya akarkan, itu saya bisa buat jadi x tambah b per 2a kuadrat. Ini. Kalau tidak percaya, silahkan kuadratkan ini. Pasti dapat hasilnya ini. Tuh. Terus sama dengan ini y kurang c per a tambah b per 2a kuadrat. Jadi ini x jadi ini kan kuadrat. Jadi saya akarkan x tambah b per 2a kuadrat hapus. Ya. Oke. Terus ini sama dengan ini diakarkan. Oh, ini diakarkan. Karena sebelah kiri diakar, sebelah kanan juga harus diakar. Gitu memang di matematika deh. Kalau sebelah kanan diakar, sebelah kiri diakar, sebelah kanan dibagi, sebelah kiri juga harus dibagi. Jadi itu di matematika adil. Itu makanya kalau mau kau cari yang adil itu cari anak matematika. Karena anak matematika terlatih diharuskan adil. Kalau sebelah kiri ditambah 5, sebelah kanan juga harus tambah 5. Sebelah kiri dikurang 5, sebelah kanan juga harus dikurang 5. Begitu. Itu aturannya di matematika. Oke. Nah, kan di sini diakar. Berarti ininya mati, kuadratnya mati. Jadi X tambah B per 2A sama dengan Y kurang C per A tambah B per 2A kuadrat.
Untuk, nah, terus habis itu berarti X sama dengan minus B per 2A. Ini ada plus minusnya, sorry. Itu plus minus akar Y kurang C per A tambah B per 2A kuadrat. Lagi-lagi, silakan tulis F inverse-nya X apa. Dari sini tinggal ganti Y-nya jadi X. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi contohnya misalnya begini. Contoh, fx sama dengan YX kuadrat tambah kurang 6x tambah 25. Berarti kita punya Y sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 25. Berarti Y kurang 25 sama dengan 3x kuadrat kurang 6x. Berarti 3x kuadrat kurang 6x sama dengan Y kurang 25. Berarti 3x x kuadrat 3x kuadrat kurang 6x per 3 sama dengan Y kurang 25 per 3. Ini kenapa kok jadi miring gitu ya. Nah, berarti x kuadrat kurang 2x. Kenapa per 3? Karena kita mau bikin ini jadi koefisiennya 1. Sama dengan sepertiga Y kurang 25. Berarti x kuadrat kurang. Jadi kan kemarin kita tadi kan rumus tak begini. Di bagian tengah itu ada ini. X kuadrat tambah B per A X tambah B per 2A kuadrat itu kan sama dengan Y kurang C per A tambah B per 2A kuadrat. Ini toh. Nah ini itu tiba-tiba turun dari langit. Jadi pakai rumus yang di sini. Jadi B-nya itu sama dengan minus 6, A-nya itu sama dengan 3. Jadi kita akan punya B per 2A itu sama dengan minus 6 per 2 kali 3 sama dengan minus 6 per 6 sama dengan minus 1. Oke, berarti kita punya minus 2x kurang 1 tambah kuadrat sama dengan sepertiga Y kurang 25 tambah min 1 kuadrat. Ini sama dengan tadi ini di bawahnya ini adalah X tambah B per 2A kuadrat. Ini berarti kita punya jadi X tambah, kan posisi B per 2A ini toh, jadi X kurang 1 kuadrat. Ini kenapa rantasa sekali nih? Saya perbaiki dulu. Jadi X kurang 2X min 1 kuadrat. Kenapa ininya ku hilang? Karena kan ini tambah B per 2A. Nah, B per 2A itu nilainya min 1. Berarti X tambah min 1 itu sama dengan X kurang 1 itu. Makanya di sini jadi X kurang 1 kuadrat sama dengan sepertiga Y dikurang 25 per 3. Karena ini dikali-kali. Terus ditambah min 1 kuadrat tambah 1. Jadi kita punya X kurang 1 kuadrat sama dengan sepertiga Y kurang 25 per 3 tambah 1 minus 25 per 3 tambah 1 itu sama dengan min 25 per 3 tambah 3 per 3 sama dengan min 22 per 3 ya, kalau enggak salah, semoga enggak salah. Berarti kurang 22 per 3. Atau berarti X kurang 1 kuadrat diakarkan, ini diakarkan sepertiga Y kurang 22 per 3. Ini berarti X kurang 1 karena kuadratnya dengan akarnya mati sama dengan akar plus minus sepertiga Y kurang 22 per 3. Berarti X sama dengan 1 plus minus akar sepertiga Y kurang 22 per 3. Berarti yang ini saya hapus dulu deh.
Berarti kita peroleh F inverse X itu sama dengan 1 plus minus akar sepertiga X kurang 22/3. Ini jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya pindah ke inverse fungsi rasional. Inverse fungsi rasional. Jadi rasional. Oke. Terus ini tuh jadi jangan nih. Nah, misalnya jadi fx sama dengan x tambah b per x tambah c. Itu sama dengan y sama dengan itu berubah jadi y sama dengan tuh ini berubah y sama dengan x tambah b per x tambah c. Selanjutnya lagi-lagi kan kita mau x sama dengan bla 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 atau nah y berarti y kali x tambah c sama dengan x tambah b. Ini dikali x tambah c dikali ke y. Jadi xy tambah cy sama dengan x tambah b. Nah, semua yang ada x-nya pindah ke sini, yang tidak ada x-nya pindah ke kanan. Jadi xy kurang x sama dengan b kurang cy. Berarti y kurang 1x sama dengan b kurang cy. Berarti x sama dengan b kurang cy per y kurang 1. Berarti f inverse x sama dengan b kurang cx per x kurang 1. Gampang gitu. Contohnya itu di fx misalnya sama dengan 3x tambah 2 per 5x kurang 1. Berarti ini y 3x tambah 2 per 5x kurang 1. Jadi harusnya ini supaya adil, y-nya ini harus di tengah-tengah, y-nya tidak boleh di atas saja. Seperti ini, sama dengannya juga seperti itu. Nah, selanjutnya y sama dengan ini. Terus y kali 5x kurang 1 sama dengan 3x tambah 2. Terus 35x kurang 35x. Jadi 35x. Jadi ini jadi 5xy kurang y sama dengan 3x tambah 2. Kelompokkan yang x, 5xy kurang 3x sama dengan 2 tambah y. X-nya dikelompokkan berarti 5y kurang 3 sama dengan 2y. 2 tambah y. Terus x berarti sama dengan 2 tambah y per 5y kurang 3. Bagusnya y sama dengan y baku atas. Jadi y tambah 2 per 5y kurang 3. Tuh. Berarti f inverse x sama dengan x tambah 2 per 5x kurang 3. Tuh. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Tidak ada kuis hari ini. Selamat belajar. Kalau ada yang tanyakan silakan hubungi saya lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.